Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami, yaitu analisis dan perancangan basis data pada aplikasi parkir. Baik, saya sendiri Muhammad Ibnu Maulana, BP 2011-0010, beserta teman-teman saya, yaitu Fitrayana 2011-0009, Franky Andelta 2011-0007, Rega 2011-0005. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah perancangan basis data dosen pengampu, yaitu Sylvester Mingsi, Eskom, Mkom. Baik, daftar isi yang akan kami jelaskan nanti yaitu bab 1, pendahuluan, latar belakang, rumus masalah, tujuan dan pembuatan aplikasi parkir ini. Terus bab 2, landasan teori. Bab 3, analisis dan perancangan basis data. Ada definisi aplikasi, analisis dan pengumpulan kebutuhan, perancangan basis data secara konseptual, model konseptual aplikasi parkir, perancangan basis data secara logika, perancangan basis data secara fisik, pemilihan DVMS, terus rancangan transaksi, implementasi sistem database. Terus nanti ada penutup, kesimpulan, saran. Baik, kita mulai presentasinya, yaitu bab 1, latar belakang, yang akan dibacakan oleh atau dijelaskan oleh Fitrayana. Kepada Fitrayana, saya persilakan. Baiklah, saya akan bacakan latar belakang. Seiring berkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mengalami percepatan dan pertumbuhan yang tinggi, keadaan ini membuat banyak yang dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Dengan hal tersebut, kebutuhan akan teknologi yang canggih akurat juga semakin tinggi. Salah satu contoh penerapan yang paling sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah penerapan program komputer dalam mengatur parkiran di mal, plazada, di gedung-gedung, di hotel. Hampir menggunakan penerapan program komputer untuk mengatur proses pemarkiran. Program komputer disebut sebagai aplikasi parkir. Aplikasi parkir ini merupakan pilihan dari sistem perparkiran yang bersifat tradisional, di mana untuk mengolah semua transaksi yang terjadi dalam pemarkiran dilakukan oleh manusia. Aplikasi parkir dibuat nantinya akan mengatasi masalah yang sering terjadi dalam sistem pemarkiran yang masih bersifat tradisional. Masalah-masalah yang sering terjadi dalam sistem pemarkiran bersifat tradisional sering dihadapi di dalam sistem pemarkiran yang bersifat tradisional, diantaranya memakan banyak waktu dan melakukan transaksi pemarkiran baik saat pencatatan nomor kendaraan sambil pembayaran belum aman, sehingga dapat menimbulkan pencurian kecurangan saat perhitungan biaya karena hanya disimpan dalam buku. Dapat terjadi manipulasi data dan dokumen-dokumen yang penting yang kerahasiaannya kurang dapat dijaga. Selain itu, diharapkan proses transaksi dapat berjalan secara terkomputerasi dan terkomunikasi yang baik. Penelitian ini diusulkan pada analisis dan perancangan basis data pada aplikasi parkir. Basis data merupakan data susunan rekor data operasional lengkap dari suatu organisasi perusahaan komputer sehingga memenuhi informasi yang diperlukan
yang diperlukan apa kok? Yang diperlukan menggunakan database sebagai sumber dan mengolah datanya. Selain itu, MySQL mudah untuk digunakan, cepat secara kinerja query, dan mencukupi untuk kebutuhan database perusahaan-perusahaan skala kecil sampai dengan menengah, bersifat open source. Rumah masalahnya, bagaimana membuat sebuah sistem perencanaan parkir? Dan kedua, bagaimana membantu memudahkan operator untuk mengelola data parkir. Tujuan: melakukan perhitungan dan pemeriksaan tarif parkir dengan menggunakan sistem berbasis web disertai dengan pendataan absensi operator parkir. Oke, terima kasih kepada Fitrayana. Baik, kita masuki bab 2, landasan teori yang akan dibacakan Frankie Andelta. Pada Frankie. Baiklah, saya akan terima kasih Bang Ibnu. Baiklah, saya akan melanjutkan bab 2-nya, yaitu landasan teori. Yang pertama, aplikasi. Aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan, biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan melakukan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. Aplikasi penulisan analisis proses bisnis dapat dibedakan menjadi dua bagian secara umum, yaitu pendekatan struktural dan berinteraksi objek. Ini analisis proses bisnis yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan berorientasi objek. Yang ketiga, modeling liquid atau UML. UML adalah salah satu tool atau model untuk merancang mengembang software yang berbasis objek oriented. UML sendiri juga memberikan standar penulisan sebuah sistem blueprint yang meliputi konsep bisnis, proses penulisan kelas dalam bahasa program yang spesifik, skema, database, dan komponen-komponen yang diperlukan dalam sistem software. Ada diagram yang termasuk dalam UML. Yang pertama UC, yang kedua activity diagram, yang ketiga sequence. Next, basis data. Data merupakan fakta mengenai suatu objek seperti manusia, benda, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang dapat dicatat secara dalam bentuk angka, karakter. Sehingga bila data dikumpulkan dan saling berhubungan, maka dikenal basis data atau database. Yang kelima, data. Database merupakan bagian penting pada sistem informasi karena diperlukan untuk mengolah sumber informasi pada organisasi. Kali dilakukan adalah merancang satu sistem database agar informasi yang ada pada organisasi tersebut dapat digunakan secara ada 13 tahap untuk proses perancang suatu database. Yang pertama, perencanaan basis data. Yang kedua, definisi aplikasi. Yang ketiga, analisis dan pengumpulan kebutuhan. Yang keempat, perancang basis data secara konseptual. Yang kelima, basis data secara logik. Perancang basis data secara fisik. Yang ketujuh, pemilihan basis data. Yang kedelapan, perancang aplikasi. Prototipe, implementasi. Yang ke-11, konversi data. Yang ke-12, pengujian yang pemeliharaan. Database. Lanjut. Lanjut.
MySQL. MySQL merupakan software sistem manajemen database atau database management system DBMS yang sangat populer di kalangan program atau web, terutama di lingkungan Linux dengan menggunakan skrip, PHP, dan Perl. Software database ini kini telah tersedia juga pada platform sistem operasi Windows. MySQL merupakan database yang paling populer digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan database sebagai sumber pengelola datanya. Next. Lanjut, Ip. Analisis dan perancangan basis data. Yang pertama, analisis aplikasi yang diusulkan ini nantinya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas, baik dalam menghemat waktu dan tenaga, dalam pelayanan maupun dalam menghasilkan informasi dan laporan yang tepat dan akurat. 2. Analisis proses aplikasi yang diusulkan. Pada analisis proses aplikasi yang diusulkan, ini akan digunakan diagram Unified Modeling Liquid atau UML sebagai tool analisis. Inilah gambar diagram aplikasi parkir. Next, Ip. Serta tabel-tabel diagram aplikasi parkir. Lanjut, ya. Ini berupa tabel-tabel diagram. Next. Satu, definisi aplikasi. Aplikasi parkir ini mencakup input data kendaraan umum, input data member, pengolahan data operator, pengolahan data member. Ini visi publikasi Siregar lah. Oh, Baiklah. bab apa aja? Bab 3 aja deh nanti. Bab 3. Lanjut, ya. Lanjut. Ya, sebentar lagi siap. Ulang lagi, ya. Ya. Satu, definisi aplikasi. Aplikasi parkir ini mencakup input data kendaraan umum, input data member, pengolahan data operator, pengolahan data member, transaksi untuk kendaraan umum atau non-member, transaksi untuk kendaraan member, dan pembuatan laporan untuk transaksi kendaraan umum, serta pembuatan laporan untuk transaksi kendaraan member. Next. Ini cara kerjanya. Oke. Baik, dilanjutkan oleh teman kita. Terima kasih Frankie Andelta. Kita lanjutkan oleh analisis dan pengumpulan kebutuhan, dilanjutkan oleh Rega. Kepada Rega kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Ibnu. Selanjutnya, yang kedua, analisis dan pengumpulan kebutuhan. Berikut tabel analisis dan pengumpulan kebutuhan sistem parkir. Ya, seperti kita lihat. Lanjut, Bang. Baik, yang ketiga, perancangan basis data secara konseptual. Aktivitas yang dilakukan yaitu yang mengidentifikasi tipe entity, atribut-atributnya, serta keterhubungan antar entity. Yang kedua, menentukan key dari atribut-atribut tersebut. Yang ketiga, menentukan cardinality, ratio, dan participation constraint. Yang keempat, model konseptual aplikasi parkir. Bagian utama perancangan dengan berorientasi objek juga memuat perancangan basis data yang akan diakses oleh sistem parkir ini. Secara umum, konsep kelas dalam metodologi
orientasi objek. Ini UML diagram kelas tutup kurung. Mirip dengan konsep entitas ERD. Konsep relasi dalam ERD dinamakan asosiasi dalam UML. Banyak kemiripan antara UML diagram kelas dengan ER. Pada konsep-konsep operasi-operasi dalam objek tidak bisa ditampilkan oleh UML. Berikut gambar diagram kelas untuk model data konseptual aplikasi parkir. Yang kelima, perancangan basis data secara logika. Perancangan basis data secara logika adalah proses untuk mentransformasikan model data konseptual ke model logika data. Pada perancangan basis data ini, dipilih basis data bertipe relasional, karena basis data ini sangat penting dan mudah untuk dipahami. Model basis data relasional menampilkan data dalam bentuk tabel yang dinamakan. Pada dasarnya, dalam perancangan basis data secara logika ini dapat dilakukan pemetaan langsung kelas-kelas yang terlibat pada suatu model UML. Berikut adalah gambar pemetaan UML diagram kelas ke model logika basis data relasional. Yang keenam, perancangan basis data secara fisik. Langkah selanjutnya pada tahap perancangan basis data secara fisik diantaranya: yang pertama, membuat database. Create database parkir. Yang kedua, membuat tabel operasional. Create tabel operator. Yang ketujuh, pemilihan DBMS. Berdasarkan beberapa faktor teknik dan ekonomi, pada perancangan database aplikasi parkir ini dipilih sistem manajemen database. MySQL merupakan software sistem manajemen database atau database manajemen sistem DBMS yang sangat populer di kalangan pemrograman web, terutama di lingkungan Linux dengan menggunakan skrip PHP. Dan yang ke-8, perancangan transaksi. Kegiatan-kegiatan dalam perancangan transaksi meliputi: yang pertama, mengidentifikasi input dan output seperti yang ada di gambar. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi transaksi seperti gambar rancangan tampilan form hapus dan data operator. Yang ke-9, implementasi sistem database. Pada tahap implementasi sistem database ini akan dilakukan beberapa kegiatan, di antaranya: yang pertama, pembentukan database file. Yang kedua, pengisian data. Yang ketiga, implementasi transaksi database. Yang keempat, testing dan validasi. Seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, implementasi dan uji coba. Pada aplikasi parkir ini akan diimplementasikan pada dua halaman, yaitu halaman administrator dan halaman operator. Pertama, implementasi pada halaman administrator. Halaman ini merupakan halaman setelah admin melakukan login, di mana halaman ini admin dapat memilih menu administrasi yang tersedia, seperti gambar tampilan halaman admin yang terlihat di gambar. Yang kedua, implementasi pada halaman operator. Halaman ini merupakan halaman utama setelah operator melakukan login. Tampilan halaman utama operator yang ada di gambar. Yang ketiga, hasil pengujian pada halaman admin. Hasil pengujian pada halaman administrator akan dijelaskan pada tabel 3 di bawah ini. Seperti yang kita lihat. Baik. Terima kasih Rega telah menjelaskannya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan hasil pengujian pada halaman administrator.
akan dijelaskan pada tabel 3 di bawah ini. Terus ada sini login. Form login diisi dengan memasukkan data user. Terus ekspektasinya tuh login berhasil sesuai dengan data user. Terus aktualnya login berhasil sesuai dengan data user. Dari hasilnya tuh valid. Terus deskripsinya forum login diisi dengan memasukkan username dengan password yang tidak terdaftar. Terus ekspektasinya tuh login gagal perlahan. Terus aktualnya login gagal ada pesan kesalahan karena salah memasukkan username dan password. Tulis valid. Terus ada retrieval transaksi, mengisi data tanggal awal dan akhir pada forum laporan transaksi umum. Data dapat ditampilkan pada layar dan dapat di-print sesuai dengan tanggal transaksi yang database tabel transaksi umum. Jika tanggal tidak sesuai dengan database, maka akan muncul pesan kesalahan. Terus ada data dapat ditampilkan pada layar dan dapat di-print, muncul pesan kesalahan jika tanggal transaksi tidak sesuai ada tersimpan di database parkir tabel transaksi umum. Jadi valid. Mengisi data tanggal awal dan akhir pada forum laporan transaksi member. Data dapat ditampilkan pada layar dan dapat di-print sesuai dengan tanggal transaksi yang tersimpan di database tabel transaksi member. Jika tanggal tidak sesuai dengan database, maka akan muncul pesan tidak ada data yang dicari. Terus data dapat ditampilkan pada layar dan dapat di-print, muncul pesan kesalahan jika tanggal transaksi tidak sesuai tanggal yang ada tersimpan di database parkir tabel transaksi member. Terus ada 3 update transaksi. Terus melakukan mengisikan data pada forum tambah data. Terus data berhasil disimpan, ada pesan data. Data berhasil disimpan, ada pesan data, terus valid. Terus ada operator dengan lengkap, berhasil disimpan data operator bertambah, berhasil disimpan di operator bertambah. Melakukan pengisian data pada form tambah data operator dengan tidak lengkap. Data tidak berhasil disimpan dan ada pesan kesalahan bahwa data yang diisi tidak lengkap. Terus ada data tidak berhasil disimpan dan data pesan kesalahan bahwa data yang diisi tidak lengkap. Jadi valid. Terus melakukan mengupdate data operator dengan mengubah data operator yang tersimpan dengan mengisi semua data. Data berhasil diubah dan disimpan, ada pesan data berhasil diubah, terus ada pesan data, jadi valid. Melakukan data operator dengan mengubah data operator yang tersimpan dengan mengisi data yang tidak lengkap. Data tidak berhasil diubah dan disimpan, ada pesan kesalahan gagal menyimpan data. Hasil diubah disimpan, ada pesan kesalahan gagal menyimpan data, terus valid. Mengupdate data member dengan menghapus data member yang ada. Terus data berhasil dihapus, ada pesan data berhasil diupdate, berhasil dihapus, dan terus baik, masih banyak lagi. Yang terakhir, mengupdatekan data member dengan menghapus data member data. Hapus, data berhasil diupdate, terus data berhasil dihapus, ada pesan data berhasil diupdate. Jadi harus valid. Jadi sini yang keempat ada hasil pengujian pada halaman operator. Hasil pengujian pada halaman operator akan dijelaskan pada tabel 4 di bawah ini. Terus ada login, bisa kita lihat di sini bersama, ada deskripsi, ekspresi aktual dan hasilnya. Ada retrieval transaksi, ada update transaksi, ada mix transaksi.
ada sampel data kendaraan. Nah, baik. Jadi kesimpulannya dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan basis data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam aplikasi parkir. Perancangan basis data pada pembuatan aplikasi parkir berbasis website ini digunakan metode analisis Behavioral Interest Object dengan menggunakan pendekatan data dan fungsi disertakan serta disatukan pada apa yang disebutkan dengan objek. Hasilkan sebuah aplikasi yang lebih fleksibel dan mudah dipelihara. Terus ada tool yang digunakan untuk mengisi aplikasi yang diusulkan, yaitu untuk menggunakan Unified Modeling Language, terus disingkat dengan UML. Dengan UML maka ada tahapan analisis dapat dibuat oleh model-model analisis yang tepat dan menspesifikasikan langkah-langkah penting dan perancangan aplikasi. Pada analisis dan perancangan basis data pada pembuatan aplikasi parkir berbasis website ini menggunakan MySkill sebagai database manajemen sistem DBMS yang dipilih. Hal ini dikarenakan MySkill bersifat open source, mudah untuk digunakan dan cepat secara kinerja query-nya. Hasil yang didapat setelah melakukan uji coba adalah bahwa transaksi-transaksi berbasis data yang terdapat pada aplikasi parkir ini dapat dikatakan sudah baik akan dapat dibuat. Uji coba pada 5 sampel foto yang telah dibuat dapatkan 14 foto yang tersimpan sampai dengan saat transaksi pembayaran parkir. Terus presentasi menghasilkan foto yang tersimpan pada aplikasi parkir ini mulai dari kendaraan masuk sampai ke saat transaksi pembayaran adalah 93%, 33. Dengan adanya basis data ini maka transaksi dapat berjalan dengan lebih efisien dan datanya lebih terdeteksi karena data dari mulai kendaraan masuk terekam sampai dengan kendaraan keluar dan area parkir. Terus ada saran, analisis dan perancangan basis data pada pembuatan aplikasi parkir ini masih dapat lebih lanjut dengan kebutuhan dan perkembangan aplikasi parkir ini sendiri namanya. Untuk itu dibutuhkan proses pengumpulan data dan kebutuhan yang lebih lengkap dan lebih detail sesuai dengan tujuan implementasi nantinya, sehingga proses analisis dan perancangan basis data pada aplikasi parkir ini dapat berjalan lebih lancar. Baik, sekian dari presentasi kami. Kalau ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.